Karena kadang-kadang jangan-jangan seperti ini. Misalkan kita anggap kita tuh overthinking. Mumet gitu ya, gelisah, khawatir segala macam gitu. Misalkan ada satu masalah kita tuh kayak berjam-jam, berhari-hari mumet aja gitu ya. Mikirin masalah itu. Nah, gimana kalau ternyata memang semua orang seperti itu, memang itu seperti itu standarnya. Memang cuman ya mungkin kita berasumsi saja kalau misalkan itu adalah overthinking. Suara kapu sunpi, suara yang berani menggema di setiap sudut meramaikan hari, hadir bersama dengan semangat muda. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti capek ya? Di siang panas gini capek gak sih? Aduh. Capek banget lah. Namanya juga manusia ya. Kirain pangeran. Waduh. Kirain ini juga putri. Ya. Di tengah siang hari yang panas ini pasti teman-teman butuh sesuatu yang bisa menyejukkan. Nice. Lah. Apa tuh? Apa tuh? Yang menyejukkan? Apa tuh? Katanya punya kerudung. Apa ya? Oh ini ya. Kayaknya ada yang lupa deh. Apa nih, A? Kenalin nama. Oh iya bener. Teman-teman mau kenalan dulu gak sih? Kenalan dulu sama hostnya. Kenalan dulu ya sama hostnya. Yap. Di sini ada Teteh Cantik dulu. Sok sebutin Teteh Cantik. Aduh. Halo semuanya, perkenalkan aku Salwa. Di sini aku bakalan nemenin kalian dari awal podcast sampai akhir podcast. Yeay. Tepuk tangannya dong. Salwa. Ini gak dikenalin. Oh iya, ini AA ganteng. Siapa sih namanya, A? Waduh. Muhammad Fathan. Aduh. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang overthinking club. Pasti teman-teman di sini banyak yang relate banget gak sih? Iya dong. Aduh, Kayla relate banget ya. Iya dong. Apalagi buat anak mahasiswa semester akhir gitu ya. Betul, dan di sini kita kedatangan tamu yang super duper keren dan jadi inspirasi Saun Piraya. Aduh. Kita semua. Siapa dia? Siapa? Fred. Jadi beliau ini adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Putra Indonesia. Mending langsung aja gak sih kenalan? Boleh. Ibu, halo Ibu. Aduh gimana kabarnya nih perjalanannya? Alhamdulillah. Kayaknya untuk bahasa Inggris ini kita panggilnya Miss aja ya. Oh iya benar, lebih Oke. ini ya. Lebih Boleh. ya, lebih relate gitu. Oke. Tadi dengan overthinking, tadi sambutannya juga udah over ya. Waduh. Tapi benar-benar apresiasi banget gitu ya untuk kalian yang ngadain acara ini. Apa tadi acaranya? Overthinking Club. Dengan judulnya Overthinking Club, udah duluan overthinking gak sih? Iya benar. Iya, sangatlah relate. Betul. Aduh, oke. Terima kasih. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu dong ke teman-teman, namanya kita. siapa? Aduh. Oke, perkenalkan teman-teman semua ya. Iya. Oke, teman-teman semua, penonton semua, saya Titin Lestari dari Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, dan saya di Universitas Putra Indonesia ini sebagai dosen sastra Inggris, begitu. Tepuk tangan dong guys. Keren banget sih. Oh, jadi sebelum masuk ke materi inti nih, pertanyaan inti nih Bu, kita tanya-tanya seru-seruan dulu. Nah, Ibu, Miss ini pernah gak sih di titik yang dari luar tuh kayak kelihatan settled banget gitu ya? Tapi dulu Miss ini pernah gak sih ngerasa yang namanya quarter life crisis gitu? Quarter life crisis. Boleh nanya quarter itu berapa sih? 25. Oke, berarti cocok ya dengan umur saya yang 26 sekarang. Plus 10. Surplus. Tapi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, kelihatannya umur 18 tahun. Oke, 18 kali 2. Nilainya bagus kamu. Ayo dong, tepuk tangannya mana?
Oke, quarter life crisis itu ya berarti semacam oke namanya juga krisis ya. Berarti ada istilahnya sesuatu yang mengganjal atau mungkin apa berarti di usia sekitar 25 gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan ditanya gitu ya, quarter life crisis ini normal gak sih? Atau misalkan apakah ini terjadi pada semua orang gitu ya? Atau misalkan jangan-jangan ini kadang-kadang kan sekarang itu ya kalau misalkan berhubungan dengan mental health dengan psikologi kita tuh dikit-dikit sekarang tuh kayak disorder ya. Betul. ada Dari mulai Self-diagnose. NPD ya, Self-diagnose. self-diagnose oke. Nah, sebetulnya untuk quarter life crisis ini bukan disorder. Dia cuman phase aja gitu ya, jadi fase di hidup seseorang ketika dia sebetulnya mempertanyakan gitu ya. Nah biasanya si quarter life crisis ini tuh muncul. Oke, Miss gak pernah ya hidup di dalam tubuh orang lain, jadi nggak tahu gitu ya. Cuman begini. Ketika quarter life crisis itu muncul begini, setiap orang ada yang mengalami fase tersebut, tapi ada juga mungkin yang tidak mungkin gitu ya. Nah, quarter life crisis ini bagi tiap orang beda-beda juga datangnya. Bisa jadi benar di usia 25, bisa jadi misalkan pas SMA udah mempertanyakan eksistensi diri gitu ya. Yes. Atau misalkan justru telat gitu ya. We relatable. Oke. Dan biasanya ini muncul biasanya seperti ini. Kalau misalkan kalian mahasiswa sebenarnya kalau misalkan quarter life crisis nggak tahu ya, cuman biasanya mungkin untuk orang-orang yang di atas 25 yang udah kerja tuh ya, atau misalkan nggak kerja juga, misalkan berumah tangga misalkan seperti itu kan kehidupannya pengalamannya udah kayak ya udah flow aja. Nah di tengah-tengah flow tiba-tiba kepikiran, mungkin overthinking gitu ya. Betul. Kepikiran banget. oh bener gak sih kalau misalkan ini tuh tujuan hidup saya gitu kan ya. Nah setelah misalkan ada pemikiran tersebut, ada yang orang misalkan kerja udah kerja 10 tahun atau 5 tahun karena quarter life crisis ya, akhirnya dia berani gitu ya untuk istilahnya breakdown. Yang tadi masa mempertanyakan itu disebutnya lock-in gitu ya kalau misalkan menurut Oliver Robinson. Jadi dia kayak terstuck gitu ya, kayak stuck. Lalu ada yang berani memecahkannya, lalu dia nanti ke fase eksplorasi. Nah kadang-kadang kalau misalkan kita lihat kadang-kadang sekarang muncul ada konten-konten yang orang itu kayak yang kerjaannya tuh traveling aja. Yes. Nah itu bisa jadi mereka yang udah resign gitu ya, lalu mereka mengeksplorasi. Setelah eksplorasi baru biasanya pencerahan baru jadi kayak brand new gitu ya. Gitu kira-kira quarter life crisis ya. Keren banget, tepuk Keren tangan banget. dulu dong. Aduh, keren banget. Nih, banyak orang gimana sih cara keluarnya dari quarter life crisis itu gitu? Kalau nanya seperti ini jadi kok pengalaman pribadi kan sih? Iya, Ya, aduh. it's okay. It's okay, karena ya itu tadi ya kita nggak pernah hidup di tempat orang lain gitu ya. Gini sih, kalau misalkan di nonton PT tersebut, yang buat mungkin Gen Z, yang buat mungkin kalian itu beneran quarter life crisis atau cuman perjalanan lagi masih mencari jati diri gitu ya. Tapi dua-duanya ada istilahnya problemnya itu atau konfliknya itu mencari sesuatu gitu kan ya, arah hidup dan segala macam. Ini kenapa kalian, apakah kehilangan arah atau bagaimana? Dikasih arah. Jujur iya sih. Karena jujur aja ya, aku pernah ada di fase dimana bingung banget, hidup tuh kayak harus maju Apa mundur? Maju kena, mundur kena. Maju tetap flat, gak ada rasa happy ngejalanin hidup, kayak bener-bener hilang arah gitu. Buah Belok aja. semalakama. Belok aja susah gitu. Oke. Nah jadi Tadi untuk menjawab ya,
Ini kalau jawabannya diseriusin kayak yang serius banget, cuman kadang-kadang karena Kita ini santai aja. Tidak apa-apa Ibu. Santai. Biar pada tahu dan kuliahkan ini anak-anak ini yang terlalu dini loh Pak ini. lebih dini. Tidak It's okay. apa-apa. Kita Suka yang dini. waktu itu kan maju. Waktu itu maju, kita bisa dapat ilmunya. Itu menjadi suatu Asik. keuntungan bagi kita. Bener gak Teh Oh, Salwa? aduh bener banget guys. Real cuy. Real banget cuy. Real banget ini mah. Oke, cuy. Sebenarnya oke, kalau misalkan saya posisikan gitu ya, jadi mahasiswa lagi atau misalkan oke lah kita bernostalgia gitu ya ke zaman mahasiswa. Memang mungkin kalau keraguan itu pertanyaan yang paling mendasar atau misalkan yang ada di benak tuh, ini maaf ya kalau misalkan agak-agak realistis ya. It's okay. No problem. Jadi Super mellow. kalau misalkan oke, abis lulus kuliah mau kemana nih? Itu paling pertanyaan realistis gitu ya, karena ya itu tadi posisi kita masih kuliah, masih belajar. Dengan kuliah kita masih di sini di Unpi ngambil jurusan Pikom, belajar ilmu komunikasi, berarti kan itu pas masuknya aja udah ada arah tuh kalian tuh mau kemana gitu kan, setidaknya meskipun ya Dalam prosesnya. Dalam prosesnya blind. dalam prosesnya atau misalkan ironinya ada alasan-alasan lain sebetulnya gitu ya. Residu. Aduh. Residu. Aduh. Oke, nah sebetulnya kalau misalkan gini aja, kalau misalkan kalian udah mulai bimbang ini mau kemana, oke sekarang berarti tanya lagi, oke saya masuk Pikom, gitu ya, masuk jurusan ini, oke udah keluar kemana, mau kemana, gitu ya, itu aja realistisnya. Apakah misalkan mau buka usaha atau misalkan mau kerja atau apa ya, karena itu yang lagi kita lakuin, itu yang lagi kita ya menuju itu gitu. Nah, oke, kita bukan, ini teman-teman mahasiswa bukan istilahnya maaf ya jobless, para pengangguran yang aduh bingung ini gimana. Kalian itu ada kerjaan, kalian itu ada tugas gitu ya. Kalian tuh udah sebetulnya udah Cuma ada gak ada arah. gaji doang ya. Hmm? Gak ada gaji. Ya, No salary. kita masih No salary. Layaknya pengangguran. masih keluar, masih nyawa. It's okay. Itu So, kan waktunya. Waktunya betul. Oke. Oke, mending move aja gak sih kita ke ini Oke. pertanyaan random nih buat Miss. Nah, Miss ini tipikal orang yang overthinking gak sih? Atau kayak, udahlah santai aja gitu, hidup mah flow aja. Flow aja, mengalir aja, gitu. Miss, Gimana aja. besok Iya, ya. itu. Kayak sungai. Sungai. Oke. Mesti masukin overthinking club karena mungkin dari auranya udah overthinking ya. Kok tebakannya bener sih? Iya, program overthinking. Jadi ada overthinking. Aduh, ampun. Kembali lagi, overthinking itu overrated gak sih? Overrated, Bu. Ya. Terlalu Terlalu dilebih-lebihkan. Terlalu dilebihkan. Iya. Kayak dalam bahasa Indonesia apa sih sebenarnya overthinking? Banyak Kayak pikiran. Banyak cemas pikiran, juga bisa. cemas, gelisah, terus resah, khawatir gitu Kesan ya. yang belum terjadi. Nah, Memikirkan yang betul. belum terjadi, Ya. yang tidak ada. Iya, kadang gitu, Bu. Overthinking juga. Ya, Belum ya. kejadian, belum apa, udah nebak-nebak overthinking, ya. iya, betul. Berkecamuk. Betul. Betul. Kadang gitu. Betul. Oke, apakah saya overthinking? Yaitu tadi ya, belum pernah misalkan saya hidup di tubuh yang lain. Karena kadang-kadang jangan-jangan seperti ini. Misalkan kita anggap kita tuh overthinking. Mumet gitu ya, gelisah, khawatir segala macam gitu. Misalkan ada satu masalah kita tuh kayak berjam-jam, berhari-hari mumet aja gitu ya. Mikirin masalah itu. Nah, gimana kalau ternyata memang semua orang seperti itu, memang itu seperti itu standarnya. Memang cuman ya mungkin kita berasumsi saja kalau misalkan itu adalah overthinking. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja yang tadi resah, gelisah, khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi gitu ya, yang segala macam pasti sih ya. Kalau misalkan kita tebak apakah seseorang itu ada yang identik dengan overthinking atau tidak, harus ada tes juga gitu ya, harus ada data juga. Oke, kita move lagi nih ke pertanyaan yang kedua. Apa kita tanyain ke Miss nih? Aduh.
Apa ya pertanyaannya? Apa ya? Apa ya? Teman-teman ini gak Penasaran pengen nggak? penasaran nggak? Pengen tahu gak sih? Kasih tahu lah. Kasih tahu lah ya. Ayo. Ya mungkin sekarang kita ini berada di generasi Z ya, atau yang sering disebut Gen Gen Z. Z, aduh. Sama sih saya juga. Surplus 10 tahun. Plus 10 tahun. Milenial. Iya, iya. Oke. Kayak ngerasa harus selalu produktif gitu ya. Harus selalu punya jawaban. Harus bisa come out di umur 20 tahunan ini. Biasanya itu tekanannya itu datang dari mana? Kalau berdasarkan pengalaman Miss sendiri melewati fase umur 20-an itu. Kita beda zaman sih. Aman sih ya. Gak apa-apa sih kita beda zaman, tapi esensialnya insya Allah bisa kita dapatkan ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada tuntutan kayak produktif ya, kok saya gini sih sementara orang-orang produktif, sementara orang-orang kreatif, sementara orang-orang dari kalimatnya juga udah sementara orang-orang. Berarti di sana ada komparasi antara kita dengan kehidupan orang Yang lain. Ya udah jangan lihat aja. Sesimpel Jawabannya itu. sesimpel itu ya. Tutup mata aja, Tutup tutup mata. mata aja guys. Fokus aja dengan kita. Oke, di depan oke, belum nyuci. Oh, di depan apa ini? Oh, jam 8 belum berangkat kuliah. Aduh, Agak ribet. ada yang relate gak sih? Ada yang relate gak sih di Capek sini? lah Aduh. pastinya, capek. Itu kita juga bisa produktif dengan daily life. Yes. Kalian itu tadi kan mahasiswa kan ya, ada jadwal kuliah segala macam. Ya udah, bisa produktif dari sana. Berarti menurut Miss produktif itu tidak harus selalu menghasilkan salary gitu ya. Berarti tanggung jawab dengan jadwal kita sendiri pun itu termasuk produktif. Ya kecuali kalau misalkan mau kaliannya tujuannya punya side hustle ya kuliah sambil misalkan ngasilin duit, berarti ceritanya lain lagi. Berarti kalian harus nyari dulu kerjaannya gitu. Tapi kalau misalkan kata mama, kata papa ya udah sing kuliah we sing benar. Ya udah itu tanggung jawab kita. Yes. Dijalanin aja gitu aja. Jalanin aja Jalanin dulu. aja. Jalanin aja dulu. Aduh greget sih. Greget sebenarnya ya. Pak, kita mungkin pengen balik lagi ya ke masa kuliah. Seru nih, aduh, seru banget nih. Itu yang sebenarnya Justru ini beda dagingnya loh. zamannya dengan kalian ya. Karena kita tuh serba-serba apa namanya ada strugglingnya gitu Bu ya, dari segi akses. Ya, banyak lah pokoknya. Lanjut. Kita menunggu wagyunya nih. Wagyunya masa-masa kuliahnya Miss maksudnya. Gimana Wis Masa masa-masa Gen Z. kuliahnya gitu kan. Wagyu. Bisa Aduh. diceritakan sedikit. Yang jelas kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kuliah pulang ya. Ya. Kuliah pulang karena waktu itu kebetulan ngambil kelas karyawan gitu ya, kelas karyawan. Jadi kalau kelas karyawan nggak terlalu aktif dengan apa namanya kegiatan kemahasiswaan yang seperti itu. Oke, ini masih overthinking nggak sih? Udah enggak kayaknya. Udah enggak ya? Mereda. Cuman Sedikit melandai. oke, lebih ke produktivitas aja mungkin ya. That's right. Aduh ya ampun, masa zaman kuliah dulu tuh bahagia banget ya. Bahagia kenapa tuh? Aduh, ada someone kah? Ada. Something Jadi special. begini, aduh kalau sama spesial, ya yang kalau misalkan disebut sama spesial, oke teman-teman aja deh ya, para bestie aja deh ya. Bestie. Karena itu Bestie tadi kembali lagi ya, spesial. bestie spesial ya. Bestie apa bestie? Oke. Aduh, nah tapi justru itu. Oke, masa kuliah itu masa-masa istilahnya bahagia dengan teman. Cuman oke ini agak sedikit melenceng atau apa. Karena kami itu adalah kelas karyawan dan waktu itu range usia kita dari usia 18-20 bahkan sampai usia 40 ada. Usia 30 banyak. Jadi itu tuh kayak perkuliahan tuh kayak kumpulan para pekerja dibandingkan dengan mungkin itu drawbacknya ya, mungkin Susah itu ya. berbaur mungkin. Susah. Susah berbaur. Jadi kalau misalkan kalaupun disebut misalkan kebahagiaan gitu ya, ya dulu tuh memang kumpul dengan teman-teman dari kita tuh kebanyakan waktu satu kelas itu ada yang dari Purwakarta, Cianjur segala macam gitu ya, dari berbagai kota. Jadi benar-benar pas ketemu itu seminggu sekali itu benar-benar kangen banget gitu. Jadi ngumpul, kadang-kadang pada bawa makanan segala macam, apalagi misalkan kalau ya dari Purwakarta, dari Cianjur yang mekal-mekal kayak gitu. Jadi
ya suasananya seperti itu gitu. Jadi beda dengan misalkan mahasiswa reguler dengan dinamikanya, dengan tadi ada bestie plus misalkan segala macam gitu ya. Oke. Plus ya. Aduh. Penyemangat kuliah nih. Jadi konflik-konflik yang kayak sebenarnya sih ya ada ininya masing-masing sih ya. Kalian dengan dinamika kalian, kelas karyawan dengan dinamikanya masing-masing. Cuman kalau misalkan kembali lagi misalkan produktif gitu ya. Karena kita tuh kelas karyawan kan cuman seminggu dipadetin dari jam 7 sampai jam 7 maghrib. Jadi benar-benar udah gak ada waktu untuk mikirin misalkan sampai ke overthinking segala macam. Pokoknya ada tugas, ada kuliah, ada tugas, ada kuliah. Dan sisa waktunya kan kita kerja gitu ya. Jadi overthinking itu udah kayaknya ketahan dulu gitu ya, kesingkirkan dulu karena yang penting di depan mata gitu. Super padat gitu ya jadwalnya. Hektik, man. Hektik banget gitu. Hektik girl. Oke, hektik benerannya bukan hektik di pikiran. Hey. Gak terpikirkan untuk berpikir berlebihan gitu ya. Yes. Benar. Sampai Kayak itu. awal. Gak berpikir untuk overthinking Bu ya. Betul. Dengan kesibukan itu. Dengan kesibukan itu, iya. Produktif berarti produktif untuk menggeser overthinking. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Nah, Hmm. itu produktif Yes. Untuk menggeser overthinking itu overthinking. sendiri gitu. Karena dengan produktivitas overthinking justru gak dithinkingkan gitu, ngerti gak? Betul. Nah, itu Betul. Nggak ada ruang lagi ya Pak ya? iya, Untuk itu. gak ada ruang lagi, bener Bu ya. Kita tuh dulu tuh sibuk gitu karena akses internet, sosmed tuh belum segininya seperti sekarang gitu. Belum karena segila masih sekarang. kegiatan Iya. gitu. Gitulah pokoknya. Duh, ilmu baru nih. Aduh, Benar. catat di otak ya. Aduh, insya Allah. Salah satu kunci kesehatan mental kita bisa terjadi juga dengan dukungan, dengan support, dengan kasih sayang, cinta orang tua. Keluarga. Gitu. Tapi nggak semua orang masalahnya ya punya orang tua support segala macam, atau kadang-kadang ini ada kasus orang tuanya tuh soleh banget tapi anaknya wow Anomali. gitu ya. Anomali lagi gitu. Segala macam. Ya, memang kita tuh apa sih namanya, psikiater atau psikolog sih? Psikiater. Psikiater kalau yang Dokter jiwa. mendiagnosis dan ngasih obat Iya. gitu kan ya. Kalau psikolog itu konsul doang kan ya. Betul. Di kita kurang kurang aware juga. Terus banyak yang tadi self diagnosis Ya. di kuis gitu kan ya. Oh iya saya masuk NPD. Betul. Aduh, relate banget, pernah nyobain lagi. Aduh. Oh iya saya masuk OCD yang terlalu rapi itu ya. Iya. Kayak gitu. Self diagnosis dari yang ya web kayak gitu kan, dari kuis-kuis tersebut. Yang akhirnya overthinking, oh iya sebetulnya saya tuh kena mental, ada gangguan mental segala macam. Yang sebetulnya kan belum tentu. Cuma kalau misalkan ada juga yang kasus seperti ini, dia self diagnosis segala macam sampai akhirnya dia memberanikan diri pergi ke apotek untuk minta obat antidepresi. Oke, minta obat antidepresi, istilahnya terus-terusan konsumsi tanpa pengawasan dokter, ya akhirnya kolaps juga gitu kan ya. Wrong Ya. way. Wrong way. Wrong way. Jalan salah. Penyalahgunaan ya jadinya. Overdosis. Seperti itu, overdosis. Ketahuan nih obatnya nih, kok jadi gini ya. Klanger. Jadi penyalahgunaan yang seperti itu. Pernah gak sih kalian punya temen yang jadi kayak introvert, penyendiri segala macam, terus kayak dia tuh punya, bukan gangguan ya, punya problem segala macam, nggak bicara nggak apa, terus menjauh. Tantangan kita adalah, jadi justru kita tuh kayak tantangan kita ya, kita jadi pengen ngebully, jadi kita pengen mendiskreditkan dia tuh besar banget. Ketika ada anomali, bukan anomali gimana ya, tapi anomali yang naon sih cringe gitu. Aduh. Ya itu kembali lagi ya, godaan untuk tidak, nah itu pilihannya. Tidak motelan. Kembali lagi ya. Oke, makanya kadang-kadang kalau misalkan ada yang seperti itu, depresi segala macam, terus kita terpancing malah jadi ngebully. Yang bulinya di WhatsApp dulu sih, tadinya di grup chat dulu gitu kan ya. Ya akhirnya sampai amit-amit kadang-kadang yang waktu itu bunuh diri segala macam gitu kan ya, kayak gitu. Suicide, lompat dari apa, terus bikin ini dulu video terakhir ya.
Assalamualaikum. Menurut kalian bisa dicegah sih? Nggak bisa dicegah nggak sih? Bisa dicegah Bisa. atau maybe yes, maybe no. Oke. Berarti, We know. We never know. We never know. Oke, challenge for ourselves ya. Yes. Untuk, aduh, ya memang sih, gini ya. Ini teori atau apa? Kadang-kadang kita tuh kayak suka gitu ngeliat orang menderita. Aduh. Deep banget, sounds mean banget, savage gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita nonton film segala macam, kadang-kadang gitu kan, sampai perang segala macam juga, berarti kita itu mungkin ada bagian dari kita yang suka menindas Nafsu purba. peninggalan dari evolusi gitu ya. Tapi Aduh. manusia merusak sih. Oke, makanya turunkan agama ya. Yes. That's Balik right. lagi, ya. Ya, kembali lagi ke agama itu. Penunjuk arah. Menunjuk arah ya. Kayaknya sholat. Salat teman-teman, sholat. Jangan harus lupa sholat. harus direlatekan dulu konteksnya. Kan dulu ya. Tidak langsung, ayo sholat. Oke. Tidak generalisir. Kenapa? Oke, Karena adalah sholat pun bahasa- overthinking kadang-kadang. Ya gitu. Oke. Diam. Hatiku berzikir. Asik. Wey. Aduh, kata-kata hari ini. Kata-kata kamera. Apa ya? Kamera girl. Oke. Aduh, kayaknya udah di penghujung acara nih, Tapi Podcastnya kayaknya udah. Tapi teman-teman masih mau stay. masih mau stay gak? Kali ini saya nyerah. Waduh. Tapi kayaknya satu lagi aja deh ya. Aduh, apa? Gaskeun. Surplus satu. Gas. Gaskan lah. Terus dari pengalaman Miss ini, bagaimana menghadapi sisi positif dari quarter life crisis ini? Menghadapi sisi positif. Yes, bagaimana bisa Kebalik melewati ya. ini? Bagaimana rasanya? Karena masih dalam krisis jadi belum ketemu ya jawabannya. Krisisnya apa tuh? Aduh, quarter life crisisnya ini masih ongoing ya. Ada surplusnya ya, Miss? Ada surplusnya lagi. Aduh, masih ongoing gitu. On progress. Jadi oke. Kayaknya mungkin gini aja sih. Lebih ke karena ini masih ongoing gitu ya. Jadi ketika menghadapi quarter life crisis, ketika misalkan mempertanyakan eksistensi segala macam, apakah benar saya tuh di sini segala macam, mungkin kalau misalkan mau diambil, misalkan tadi kan dari login itu misalkan langsung break kayak gitu ya. Kalau misalkan mau diambil ya ambil, tapi beneran diseriuskan gitu ya, bener-bener 100%. Tapi kalau misalkan mau stay, tanya lagi, kuat gak gitu ya, di fase itu, kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan mau ambil full gitu ya. Kalau misalkan mau stay, udah tahan dengan semua. Berarti kan kalau misalkan dianalogikan misalkan pekerjaan gitu ya, atau misalkan hubungan, relationship gitu ya. Oke, mau misalkan stay, berarti segala apapun tantangannya ya udah jalani. Berarti tinggal kita adaptasi gitu ya. Tapi kalau misalkan mau break, misalkan kita mau changing, ya udah changing sekalian gitu ya. Jangan ragu, jangan setengah-setengah lah. Kayak gitu aja sih. Aduh. Jadi ini Super deep. quarter life crisis itu Deep bisa jadi mengalami, bisa enggak gitu ya. Deep inside with for our. Untuk semua. Aduh. Jadi gimana nih Teh Salwa? Akhir aja gak sih? Boleh. Gak ada game lagi atau apa itu, Beb? Malah minta nambah salary kita tambah gak? Aduh, terlalu seru ya gamenya. Terlalu seru ya. Tapi kayaknya pemukinya udah pada gak semangat. Kasihan tuh Udah kameranya. lapar itu kameranya mau makan nasi padang 2. Mau pakai kepala kakap. Wah, kakak. Gimana? Udah, kita akhirin aja mungkin ya. Dengerin aja. Tapi tarik napas dulu deh, tarik napas dulu. Exhale. Semua ya, sama teman-teman. Oh. Inhale. Closing statement dulu dong dari. Sudah. Pantun.
Pantun. Oh iya, aku ada pantun. Aduh, Lupa. betul. Sok silakan. Oke, si cakep ya. Oke, siap-siap. Kamu belum pantun aja udah capek. Aduh. Siapa tuh? Oke, siap. 3, 2, 1, silakan. Ini untuk teman-teman semua ya. Ikan hiu, ikan sepat. Cakep. I love you dan semangat. Boleh juga. Kamu sekarang kamu Bojong, bojong. Ayo, pantun. Bisa nggak? Ya. Bisa ada pantun? Aduh, nyerah kau pantun. Kalau pantun. Closing Ikan hiu. statement deh dari Miss lah ya. Ikan hiu makan permen. Nah, apa Cakep. itu? Cakep. I love you everywhere man. Ya. Lumayan. Miss quote of the day, Miss. Oke, yang tadi ya kita Kata-kata ketemu hari ini. keep productive to avoid overthinking gitu aja deh ya. Asik. Itu aja deh ya. Produktif sekarang, udah jangan overthinking gitu ya. Oke, siap. Ada lagi? Ini pantun Wali. Oh, udah cukup. Silakan. Dari Mas. behind the scene. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ngedengerin dan nonton podcast kali ini. Aduh, pembahasannya super seru ya, Gak? Yes. Super deep. Ya. Jadi betah ya. Besar sekali Gak ini kerasa mau waktunya. berlama-lama. Kayaknya harus ada sesi khusus. Iya. untuk Miss, Mau ya. 7 hari aja di sini bisa gak, guys? Tujuh Terkait enggak. obrolan deep ya nanti ya. Iya. Bisa ya? Bisa ya? Nanti ya? Bisa. Kalau Bisa. sehari. Tapi takutnya jadi overthinking lagi nanti. Waduh. Ya, soalnya bener deep banget tuh obrolannya dan banyak lah insight yang bisa di... Iya. Sebenarnya terima kasih Miss udah Sama-sama ya. mau. Terima kasih. Terima kasih hebat banget. Sama-sama. Terima kasih udah mau jadi bintang tamu kita yang super mega super keren gitu Miss. Itu jadi inspirasi Saun Piraya barudak guys. Thank you, amin. Yang pasti itu bukan buat nilai A kan? Enggak, Oh. enggak 1% gitu, enggak 1%. Manis ya. Oke. Ya. 3, 2, 1, silakan. Bye Bye. guys. Oke. See you next time di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Oke. Suara kapu sumpi, suara